Oke, baik. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang bisnis model kanvas dari Kimia Farma. Yang pertama adalah key partners. Pihak siapa aja sih yang berhubungan dengan Kimia Farma? Yang pertama adalah penyedia suplai obat dan bahan baku. Dan yang kedua adalah dari penyediaan suplai bahan baku tersebut disalurkan kepada pabrik dan menyatu ke apotik. Yang ketiga adalah promotor. Kemudian yang keempat adalah perusahaan jasa yang untuk mengantarkan obat-obat ke customer. Lalu selanjutnya terdapat key activities. Yang pertama terdapat jasa pengantaran obat-obatan. Lalu yang kedua terdapat pelayanan masyarakat. Lalu yang ketiga terdapat jasa pengobatan secara gratis. Lalu keempat ada merancang dan menyediakan berbagai inovasi produk dan fasilitas pemeriksaan medis. Lalu yang kelima terdapat cakupan yang sangat luas dalam menyediakan dan menjual produk serta jasa. Dan yang terakhir membangun lokasi outlet yang strategis. Selanjutnya key resources. Yang pertama, fasilitas memadai dan bersih. Selanjutnya, obat-obatan lengkap dan sesuai standar. Yang ketiga, apoteker selalu ada dan ramah. Dan yang terakhir, pengelolaan data pasien yang terstruktur. Lalu selanjutnya ada value proposition. Yang pertama, terdapat layanan jasa pengantaran produk obat dan personal beauty care di lini digital yang aman dan berkualitas sehingga diterima oleh pengguna. Lalu yang kedua, terdapat pelayanan yang diberikan pegawai kepada pelanggan dengan sempurna atau sesuai dengan SOP. Lalu yang ketiga, terdapat program telemedicine untuk pasien COVID-19 berkonsultasi dengan dokter hingga menebus obat secara gratis. Lalu yang keempat, mengedepankan inovasi produk, yakni memproduksi obat-obatan seperti generik dan juga produk kosmetik. Lalu yang kelima, terdapat laboratorium yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan one-stop, servis yang berkualitas. Lalu yang terakhir, terdapat 46 cabang dan distribusi serta 45.000 gerai apotek yang tersebar di seluruh Indonesia dengan lokasi yang strategis. Selanjutnya, customer relationship. Lewat program kontak center, Apotek Kimia Farma dapat berkomunikasi dengan pasien. Adanya program kontak center ini menjadikan konsumen mudah untuk berkonsultasi dengan apoteker dan memberikan informasi obat dan edukasi kesehatan secara personal. Misalnya, dengan adanya layanan ini, dapat membuat Kimia Farma semakin paham apa yang disukai, dikeluhkan, dan dibutuhkan oleh para konsumen, dan program ini menjadi jembatan bagi Kimia Farma untuk membina hubungan yang erat dengan konsumen. Selanjutnya ada customer segment. Di sini customer segment dari Kimia Farma ada dua, yaitu umum, yaitu seluruh masyarakat, karena kita tahu kan apotek itu pasti buat seluruh masyarakat yang membutuhkan obat-obatan, dan juga beauty care. Dan yang kedua ada klinik, yaitu di sini orang-orang yang butuh vaksinisasi, karena kita tahu juga kan sekarang lagi musim COVID-19, jadi orang-orang butuh vaksin. Selanjutnya ada channel. Channel dari Kimia Farma itu sendiri ada 3, yaitu Kimia Farma's website, offline store, dan tenaga kerja. Tenaga kerjanya itu karyawan-karyawan dari offline store-nya. Kemudian ada cost structure, rincian biaya secara besar di dalam PT Kimia Farma. Itu yang pertama adalah pembelian bahan baku obat. Yang kedua adalah pembayaran gaji, yang ketiga biaya operasional, 4 biaya sewa, dan biaya fasilitas. Selanjutnya, ada revenue streams. Cara dari Kimia Farma untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan cara asset sales, yaitu menjual aset yang dilakukan secara stok oleh Kimia Farma untuk dijualkan secara fisik di toko apotek Kimia Farma. Next. Selanjutnya ada value proposition canvas. Ini hasil dari value proposition canvas yang udah kita buat. Di value proposition canvas juga ada value proposition dan customer segment kayak yang ada di bisnis model canvas. Isinya itu value proposition-nya ada berbagai macam produk obat-obatan dan beauty care serta jasa pengantarannya. Terdapat juga program telemedicine dan terdapat juga laboratorium. Customer segment-nya itu umum, seluruh masyarakat, dan juga klinik yang orang-orang yang membutuhkan vaksin. Baik, selanjutnya adalah produk and service.
Kimia Farma memberikan sebuah produk atau servisnya sebagai berikut. Menjual obat dengan kualitas BPOM, menjual alat kesehatan, alat yang steril, pelayanan online, pelayanan konsultasi, dan kualitas pelayanan SDM. Selanjutnya, gain creators. Berikut merupakan gain creators Kimia Farma, yaitu memberikan pelayanan yang baik, terus terdapat layanan jasa pengiriman yang aman dan berkualitas seperti produk obat, produk OTC atau over the counter, dan personal beauty care hingga diterima oleh pengguna. Selanjutnya, memberikan obat yang sudah terjamin keasliannya karena sudah BPOM. Selanjutnya, memberikan produk-produk yang lengkap seperti obat-obatan dan produk kosmetik. Selanjutnya, harga obat generik yang terjangkau. Dan yang terakhir, pengemasan obat selalu dalam wujud tersegel agar pelanggan yang membeli produk dari Kimia Farma sudah terjamin keamanannya. Selanjutnya, pain relievers. Yang pertama, memberikan pelayanan, informasi, dan edukasi tentang obat dan kesehatan langsung dari apoteker. Selanjutnya, layanan yang diberikan diawasi oleh apoteker, dokter, dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan profesional, sehingga sudah terjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Dan yang terakhir, setiap pembelian obat harus disertai dengan resep dokter untuk menghindari pelanggan dari penyalahgunaan obat, seperti narkotika dan psikoterapika yang dapat membahayakan kesehatan. Lalu selanjutnya ada gains. Yang pertama, mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Lalu yang kedua, terdapat jasa pengiriman produk pembelian secara mudah dan terpercaya. Lalu yang ketiga, menyediakan semua produk penjualan secara komplit dan teruji secara klinis. Lalu yang keempat adalah semua harga produk penjualan dijual dengan harga yang murah. Dan yang terakhir, terdapat produk pembelian yang dikemas secara baik. Untuk pains-nya terdapat yang pertama, mengalami keraguan terhadap pelayanan seperti saat pembelian dan saat layanan kesehatan. Lalu yang kedua, layanan konsultasi dokter yang diselenggarakan virtual berpengaruh pada kualitas diagnosa. Dan yang terakhir, beberapa produk pada resep pasien ketersediaannya terbatas. Yang terakhir adalah customer jobs. Peran sosial dari pelanggan dengan produk dan servis dari Kimia Farma ini dan kepuasan yang pelanggan ingini. Yang pertama itu adalah ibu dan anak, sumber daya kerja, pelanggan ingin sehat, ilmuwan dalam eksperimen, dan yang terakhir adalah dokter. Sekian dan terima kasih dari kelompok 6 untuk bisnis model Canvas dan value proposition Canvas dari PT Kimia Farma.